Pemirsa, kemenangan kota kosong pada Pilkada Wali Kota Pangkal Pinang dan pemilihan Bupati Bangka di Provinsi Bangka Belitung menjadi bahan evaluasi bagi koalisi partai politik dalam memilih pasangan calon yang akan diusung. Apa kata warga terkait adanya paslon tunggal yang dikalahkan kota kosong tersebut? Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Valery Budianto dan juru kamera Arwimo selengkapnya. Pemirsa, Pilkada serentak 2024 diwarnai dengan fenomena kota kosong atau hanya satu pasangan calon. Nah, secara total sebenarnya Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 ini dilangsungkan di 545 daerah. Dengan rincian ada sebanyak 37 provinsi, lalu sebanyak 415 kabupaten dan 93 kota. Nah, dari total 545 daerah yang melangsungkan pilkada serentak, ternyata ada 37 daerah yang hanya diisi oleh satu pasangan calon saja. Dan oleh karena itu, sebagai solusi mau tidak mau, ada muncul fenomena kota kosong. Berikut akan kita sama-sama lihat dalam grafis selengkapnya mengenai fenomena kota kosong ini. Jadi dari total 37 daerah yang ternyata hanya diisi oleh calon tunggal mengalami fenomena kota kosong ini, terdiri atas satu calon dari pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, yaitu di Pilgub Papua Barat. Lalu ada sebanyak 31 dari calon pemilihan bupati dan 5 dari calon pemilihan wali kota. Nah, sebenarnya apa sih fenomena kota kosong ini? Fenomena kota kosong adalah hal atau langkah yang harus ditempuh berdasarkan regulasi dan juga ketentuan hukum agar pilkada ini dapat terus berjalan meskipun hanya diisi oleh satu pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024. Lantas apa hasilnya dari fenomena kota kosong yang berlangsung di 37 daerah dalam Pilkada serentak 2024? Hasilnya adalah ada dalam grafis yang kedua. Pertama, dari 37 calon tunggal tersebut ternyata ada 2 daerah yang dimenangkan oleh kota kosong. Berarti calon tunggal di 2 daerah ini kalah dan yang dipilih oleh masyarakat setempat adalah kota kosong. Daerah yang pertama adalah untuk pemilihan dari wali kota, calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Pangkal Pinang yang hanya memperoleh 42% untuk pasangan calonnya, yaitu atas nama Maulan Akil dan juga Mas Agus Hakim. Sementara kota kosong ini memperoleh sekitar 57,98% suara. Nah, kita lanjut ke grafis berikutnya. Ada satu daerah lagi yang ternyata kota kosong yang menang nih, yaitu dalam pemilihan calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Bangka, yaitu untuk pasangan calon atas nama Mulkan dan juga Ramadian yang ternyata juga hanya memperoleh 42,75%. Jadi angka perolehan ini sama ya dengan yang diperoleh tadi di daerah Pangkal Pinang yang juga dimenangkan oleh kota kosong. Sementara kota kosong di daerah ini juga dimenangkan dengan perolehan 57,25% suara. Nah, pemirsa, lantas bagaimana pendapat dari warga sekitar mengenai fenomena kota kosong dalam Pilkada serentak 2024? Kita akan langsung tanyakan kepada warga. Kalau menurut saya sih, ya artinya dengan ada kota kosong itu ya masyarakat punya pilihan lain ya untuk memilih kalau emang mereka tuh nggak pengen pilih si calon yang diusung tersebut gitu. Berarti demokrasi Indonesia terjamin? Ya menurut saya sih iya ya, karena kan artinya lebih adil dong, masa masyarakat dipaksa untuk milih calon yang emang mereka nggak setuju gitu loh. Nah, ternyata kan juga dari fenomena kota kosong nih ada 2 daerah yang kota kosongnya justru menang, bukan yang pasangan calonnya. Menurut kamu gimana? Oh ya bagus, justru di situ artinya masyarakat bisa menyuarakan hak mereka kalau emang mereka tuh nggak setuju gitu dengan calon tunggal gitu yang diusung begitu sih. Apa pandangan kamu mengenai fenomena kota kosong di pilkada? Kalau pandangan aku sendiri sih cukup positif ya, karena dengan adanya kota kosong, kalau misalnya ada calon tunggal tuh masyarakat jadi ada pilihan satu lagi gitu. Semisalnya kalau calon tunggalnya emang nggak kompeten nih, jadi masyarakat pun ada pilihan lain supaya nggak asal coblos calon tunggal tersebut. Tapi dari hasil pilkada kemarin, quick count sementara, ada 2 pasangan calon yang kalah ngelawan kota kosong. Tanggapan kamu gimana? Kalau tanggapan aku berarti masyarakat udah lumayan bisa screening lah kalau calonnya ini kompeten atau enggak. Karena dengan kotak kosong menang mungkin masyarakat juga mikirnya kalau calonnya ini nggak kompeten. Justru ini jadi semacam teguran juga lah buat legislatif dan juga pemerintah supaya bisa provide calon yang lebih kompeten ke depannya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari perwakilan warga yang ternyata mayoritas dari mereka setuju dengan adanya fenomena kota kosong. Secara khusus juga ada 2 daerah
yang ternyata kota kosongnya ini menang. Mereka menyatakan hal itu adalah hal yang bagus karena justru masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih siapa sosok yang akan memimpin daerahnya dan tidak dipaksakan untuk harus memilih satu pasangan calon itu saja. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Arwimo Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.